Ya, selamat datang kembali di channel gue, Mikael, di Seven Aquatic Channel. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas bagaimana memulai hobi ini. Ini penting. Buat teman-teman yang baru saja ingin bergabung, selamat datang, saya ucapin ya. Semoga hobi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan bahas apa aja sih hal-hal yang perlu disiapkan atau misalkan diperlukan oleh pemula atau misalkan orang yang baru saja memulai hobi ini gitu. Nah, yang pertama saran saya teman-teman pahami dulu aquascape itu apa. Cari di Google, searching di Google, misalkan aquascape itu apa, artinya biasanya Mbah Google tuh lebih pinter gitu. Jadi muncul semua tuh apa aja tuh aquascape itu apa. Yang pertama. Yang kedua, cari tema yang sesuai dengan teman-teman. Maksudnya tema yang sesuai di sini tuh tema yang benar-benar bisa teman-teman kerjakan dengan kemampuan teman-teman sebagai pemula. Kalau saran saya ya sebagai seorang aquascaper, teman-teman boleh mulai di tema natural. Tema natural itu lebih fleksibel. Kita bisa mau yang susahkah atau kayak mudahkah gitu. Itu gampang banget. Lalu teman-teman pilih nih desain layout naturalnya mau seperti apa gitu. Kayak tumpukan batunya akan seperti apa, kayunya akan dibentuk seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa milih tuh kan, kita di aquascape tuh banyak banget jenis kayu dan batu ya. Nanti teman-teman bisa nanya ke tokonya, ke tempat teman-teman akan membeli batu dan kayu yang sesuai itu seperti apa. Mereka biasanya akan memberitahukan itu. Sama kita juga akan menentukan size-nya tanknya akan seukuran apa sih gitu. Ya ini kan balik lagi ke teman-teman ya, ukuran yang maksudnya tempat di rumah atau misalkan di kamar ataupun di kantor teman-teman itu seberapa besar sih gitu untuk menaruh ini. Kalau tank yang ideal untuk memulai hobi ini gitu, itu adalah 60 x 35 x 35. Itu sangat ideal. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kenapa tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil? Karena teman-teman di size seperti itu biasanya parameter airnya tidak akan gampang berubah. Faktor suhu itu pengaruh loh. Suhu di dalam air yang di tank 60 x 35 x 35 itu nggak gampang berubah ngikutin suhu ruangan. Misalkan ruangan teman-teman itu panas, pH di dalam air juga nggak gampang berubah. Lalu setelah teman-teman menyiapkan itu semua, pilih tanamannya mau seperti apa. Nah, tanamannya kalau saya pribadi menyarankan teman-teman memulai dari yang tanaman yang sifatnya menempel. Menempel tuh contohnya kayak anubias, bucepalandra, kadaka, windelove, dan lain-lain. Itu banyak jenisnya loh teman-teman. Teman-teman anubiasnya aja ada beberapa jenis gitu. Moss juga bisa, moss juga ada beberapa jenis gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai gitu. Di teman-teman gali di Google, cek, biasanya ada panduannya tuh. Ketika ketik nih, tetek gitu di Google, muncul tuh nanti list tanaman yang low CO2 gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dari memilih tanaman, memilih itu kita bisa tahu nih equipment apa aja sih yang kita butuhin gitu. Ya lampu. Karena kita akan memulai hobi ini dan tanaman yang akan dipakai pun tidak terlalu butuh perawatan yang ekstra ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah juga untuk memaintainnya. Teman-teman bisa mulai dengan misalkan teman-teman sudah tahu nih ukuran tanknya akan sebesar apa gitu. Dan tanamannya akan seperti apa. Lampunya akan seperti apa. Ini nggak di endorse ya. Sorry, ini nggak di endorse, ini cuma contoh doang. Ini juga nggak ada isinya, cuma box doang. Lampu di aquascape nanti teman-teman datang ke tokonya,
lampu akuarium itu lampu di akuarium itu yang untuk hobi ikan dan hobi aquascape itu berbeda. Nggak bisa pakai lampu celup, maksudnya tidak akan optimal juga pertumbuhan tanamannya walaupun dia low light ya. Teman-teman harus coba pakai yang ini nih. Lalu filternya, kalau filter yang di ukuran 60 tadi itu teman-teman harus menggunakan yang eksternal. Semua aquascape juga lebih baik eksternal sih, maksudnya kita butuh space kan. Satu tank itu misalkan ini tank nih, misalkan ini tank. Nah di tank itu kita akan naruh batu, kayu, tanaman dan sebagainya. Kan nggak aneh misalkan kita ada satu titik gitu di satu tempat gitu di mana ada mesin nongol di situ gitu. Atau enggak misalkan memang teman-teman sembunyiin, tapi itu kan mengganggu ya, akan mengurangi area tanam teman-teman. Jadi disarankan untuk menggunakan filter yang di luar itu tadi, di luar tank atau eksternal filter. Kalau tank 60 cm atau 50 cm ke atas, teman-teman bisa pakai yang kanister. Kalau teman-teman pakai yang di 40 cm ke bawah, teman-teman bisa pakai ini hang on. Size-nya nanti ditentukan juga sama ukuran tanknya. Media filternya, media filter juga kita nggak perlu yang aneh-aneh, nggak rumit juga sebetulnya. Teman-teman cukup nyediain filter mekanis kayak busa kapas yang kasar dan yang halus, yang putih yang halus, dan juga bioring atau biobol. Ukurannya pun bermacam-macam, teman-teman tinggal sesuaikan aja sama filter teman-teman. Nanti di episode berikutnya kita membahas bagaimana melakukan perawatan setelah kita melakukan setting di aquascape. Itu teman-teman di episode berikutnya tapi oke. Ya, saya Mikael, saya pamit undur diri. Semoga membantu teman-teman untuk lebih tahu, lebih bisa ada gambaran gitu. Oh iya, tank saya akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini gitu. Jadi teman-teman juga bisa sambil dicek-cek juga gitu akan seperti apa gitu. Jangan malu bertanya juga dengan owner tokonya, tanya aja. Harusnya sih toko aquascape ownernya atau misalkan penjaga tokonya paham sih untuk ukuran basic seperti itu gitu. Ya, oke, ciao.